Saja kita udah sampai Masjid Kuba. Saya suka sedih lihat wajah-wajah udah sepuh ya. Halo saja, hari ini kita ingin mengunjungi Masjid Kuba, yang mana Masjid Kuba itu disunahkan untuk melakukan sholat sunnah di dalamnya dengan berwudu dari rumah, dari kediaman, dari hotel, dari pemondokan. Kemudian kita menuju ke sana, kemudian kita sholat 2 rakaat di situ, maka pahalanya sama seperti pahala umroh. Allah memuji dalam Al-Quran terhadap Masjid Kuba ini adalah masjid yang dibangun atas dasar takwa, dan di dalamnya adalah orang-orang yang ingin membersihkan diri. Artinya kita ini ingin menjadi jauh lebih baik. Kita ingin menjadi pribadi-pribadi yang lebih mendekatkan diri kepada Allah. Maka itu kita niatkan, kita datang ke sana ingin membersihkan diri kita. Insya Allah, Allah berikan hidayah kepada kita, Allah berikan petunjuk kepada kita untuk menjadi pribadi yang lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, nanti kita lihat arsitektur bangunan tersebut, yang mana Masjid Kuba ini udah seringkali mengalami renovasi dari bentuk aslinya ya. Jadi yang sekarang ini udah berkali-kali renovasi. Jadi awal pembangunan adalah iri hati para penduduk di luar Masjid Nabawi, yang iri hati terhadap kenikmatan ibadah orang-orang yang ada di Masjid Nabawi, yaitu mereka mendapatkan 10.000 kali. Akhirnya Rasulullah sebelum hijrah ke Masjid Nabawi, dia membangun dulu masjid tersebut. Artinya ini masjid pertama kali dibangun sebelum Masjid Nabawi sebenarnya. Jadi kemudian penduduk Kuba iri hati terhadap ganjaran yang diberikan Allah di Masjid Nabawi, sehingga akhirnya Rasulullah menyampaikan bahwasannya sholat di dalam Masjid Kuba itu pahalanya sama dengan umroh. Akhirnya gembiralah orang sekitar dan mereka berlomba-lomba untuk melakukan hal tersebut dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, membersihkan diri untuk menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik. Oke saja, kita ikuti perjalanan ini. Kita habiskan hari ini untuk mengunjungi banyak tempat, termasuk tempat-tempat menarik lainnya. Oke, kita ikuti terus perjalanan ini. Hah? Bagus nih, bagus banget guys. Bayangin aja sebegini gede. Oh, kayak ke belakang sono. Itu cuma diisi 18 orang. Jelas masih banyak foto dulu, kamu coba beli. Ini 1 orang per 3 juga masih 3 bangku. Sama sih. Di sini juga ada dagangan. Nih kita lihat nih. 50.000 saja. Tuh. Ini ada juga hati onta Al-Madinah. Masya Allah, Masya Allah. Kita sampai nanti lagi, ikuti terus. Oke? Oke. Bung Wawan no, pantatnya bisulan kan. Nggak duduk-duduk dia dari tadi. Jaga pintu aja. Saja kita udah sampai Masjid Kuba. Ini masjidnya, suasananya ramai banget, padat. Musim haji aja nggak sepadat ini. Saya waktu haji tuh kosong lengan. Ini pedagang-pedagang ini sebenarnya colong-colongan nih. Ntar kalau ada petugas kabur dia. Ini Masjid Kuba. Air gratis. Mau Den, ambil Den.
Moya, Moya. Masjid ini seringkali mengalami renovasi. Ini pun sedang dalam tahap renovasi. Waktu saya berhaji malah itu masih kumuh tuh, masih banyak pedagang-pedagang di situ. Sekarang udah jadi pohon kurma baru tuh, baru ditanam-tanam. Ya, ini dulu sudah ada, tapi pedagang masih ada kiri kanan. Tempat parkir ini kayaknya lebih tertib, lebih baru, udah bagus. Suasana Kuba. Saja inilah dalam dari Masjid Kuba, yang mana kita lihat ornamennya tidak jauh dari Turki Utsmani, karena mimbarnya itu direnovasi saat Turki Utsmani masih berkuasa di sini. Ya, jadi tiang-tiangnya masih sama. Jadi masjid ini sebenarnya minor renovasi. Ini ada dua bagian. Ini bagian tertutup yang di depan sana. Bagian belakangnya adalah area terbuka ya, area terbuka kena langit di atas. Kalau kita lihat di atas itu ada jaring-jaring, ada kain-kain untuk menghalangi kotoran burung. Ya. Alhamdulillah ini bersih areanya, tidak terkena daripada kotoran burung. Ini khas sekali berbau Turki, karena memang direnovasi saat masih pemerintahan Turki Utsmani. Minor aja, ada perubahan minor aja. Tidak ada renovasi berat. Hanya saja mungkin ada perluasan di belakang ya, karena perempuan tuh naik ke lantai atas ya. Dan kan sebagaimana kita ketahui ini tidak ada lantai atas, ini langsung. Jadi kemungkinan besarnya ada perluasan di belakang, tapi bukan renovasi masjid utamanya, tapi penambahan bagian belakang. Ini walaupun area terbuka tapi tetap ada AC. Kalau di kita mah kadang-kadang ngirit ya, maksudnya kalau ada AC ditutupin semua. Ini AC tapi tetap terbuka. Ini AC di mana-mana banyak. Ya kalau kita ke Turki ini khas kayu, dek. Sedangkan kalau asli Saudi Arabia ini kan dia nggak punya kayu, ya. Artinya selain pohon kurma dan pohon-pohon tertentu sulit sekali pohon tumbuh. Makanya kalau kita lihat di bangunan-bangunan Arab itu dia minim kayu, karena kayu itu harus impor gitu. Nah ini pasti dari luar ini. Misalnya gaya-gaya masjid-masjid kayak seperti ini adalah masjid-masjid dari Turki. Jadi kayu ini didatangkan. Saja bagi Anda yang ingin datang ke Tanah Suci dalam waktu dekat ini, saya beritahukan kepada kalian bahwa sedang terjadi renovasi di halaman masjid, sehingga menjadikan area ini agak sedikit sempit ya, maksudnya agak sedikit terhalang. Kemudian untuk perempuan itu sholatnya beda tempat di belakang, jadi ini area perempuan itu di sana. Dulu memang di sana. Tapi sekarang naik ke atas sini nih. Naik ke atas ini. Jadi itu yang saya bilang mungkin ada perluasan, karena tadi bagian sana itu kan bagian open space, langsung kelihatan ke atas.
Ini padat banget ini. Tidak seperti hari-hari biasa. Ini sangat padat. Kita perhatikan saja, ini ada banyak jamaah dari Indonesia. Saya suka sedih lihat wajah-wajah udah sepuh ya, yang memang seumur hidupnya itu dia tabung sedikit demi sedikit uang hanya untuk ke tanah suci. Dia punya uang sedikit, dia berhemat, dia tabung, sehingga dia mampu datang ke tanah suci. Berbeda dengan orang-orang yang mampu, kadang-kadang belum tergerak hatinya untuk hadir kemari, tapi mereka ini menabung dengan susah payah untuk berusaha datang kemari. Maka dari itu saya kadang malu ya. Kadang saya merasa tidak ada apa-apanya dibanding mereka itu. Makanya jalan surga buat mereka-mereka ini lebih mudah daripada orang-orang yang mampu. Tapi Allah jauhkan hati kita daripada kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, demikian saja, kita lanjutkan nanti di tempat berikutnya, yaitu di kebun kurma. Oke, saja ikuti terus perjalanan kami hari ini. Insyaallah kita ada di Masjid Kuba. Suasananya seperti ini. Kita lagi nunggu yang cewek-cewek ya. Gimana Wan? Luar biasa. Gimana pengalamannya di Masjid Kuba? Alhamdulillah nyaman, sejuk, nikmat. Gimana Bu? Siapa? Gimana? Gimana? Aduh. Enak kan? Oh enak. Iya. Ibu mah kalau bisa jalan ibu balik lagi tiap tahun ibu bisa. Kalau Tiap mau. bulan dong, iya, tiap bulan juga bisa, jangan tiap tahun. Weh, ini sudah Caca ya?